Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Titin. Pada video kali ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang sisi datar. Namun sebelum itu, ternyata ada istilah-istilah penting yang perlu kita ketahui. Apa saja itu? Penasaran kan? Yuk kita mulai. Yang pertama adalah titik. Titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak memiliki besaran. Nah, titik ini sangat penting loh dalam matematika dan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita bisa mengetahui titik lokasi dari suatu daerah. Kita juga bisa mengetahui titik-titik sudut dari suatu bangun ruang. Nah, titik ini biasanya ditandai dengan bulat huruf seperti ini. Nah, adapun cara penamaan titik biasanya menggunakan huruf kapital. Misalnya, kakak memiliki titik, kemudian kakak beri huruf kapital A, maka ini disebut dengan titik A. Kakak juga memiliki titik nih, kemudian kakak beri huruf kapital Z, maka ini juga disebut dengan titik Z. Nah, sampai di sini paham kan adik-adik tentang titik? Gampang kan? Yang kedua adalah garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang tak hingga banyaknya. Nah, perlu diketahui adik-adik bahwa ketika kita akan membuat garis, setidaknya kita memerlukan dua titik yang tidak berhimpit. Misalnya, kakak memiliki dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, kemudian kakak hubungkan antara titik A hingga ke titik B. Nah, karena garis adalah kumpulan dari titik-titik yang tak hingga banyaknya, maka kakak bisa perpanjang dari titik A ke kanan dan titik B ke kiri. Kemudian ditandai dengan tanda panah seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan garis yang melalui titik A dan titik B. Nah, biasanya dinamakan dengan seperti ini. Yang ketiga adalah ruas garis. Ruas garis adalah bagian dari garis yang memiliki titik awal dan titik akhir. Contohnya, kakak memiliki dua titik lagi nih, yaitu titik A dan titik B. Nah, karena dia berawal di A dan berakhir di B, maka kakak bisa tarik dari titik A hingga ke titik B seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan ruas garis AB. Biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Nah, adik-adik sudah paham kan tentang garis dan ruas garis? Gampang kan? Seru kan belajar matematika? Yang keempat adalah sisi. Sisi disebut juga sebagai bidang yang membatasi bangun ruang 3 dimensi. Contohnya apa, Kak? Contohnya, dinding yang membatasi ruang yang satu dengan ruang yang lain. Juga contohnya ada pada bangun ruang sisi datar seperti sisi dari kubus, sisi dari balok, sisi dari prisma, sisi dari limas, dan lain-lain. Nah, adik-adik, ada beberapa istilah-istilah penting yang tidak boleh terlewatkan untuk diketahui, yaitu kedudukan titik terhadap garis atau ruas garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Coba perhatikan bangun ruang berikut. Setiap titik sudutnya kakak akan kasih huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H. Titik A dan B berada pada ruas garis AB. Sementara titik C, D, E, F, G, dan H berada di luar garis AB. Nah, inilah yang dimaksud dengan kedudukan titik terhadap garis atau ruas garis. Bagaimana dengan kedudukan titik terhadap bidang? Nah, sama dengan bangun ruang sebelumnya. Sisi ABCD memiliki titik A, B, C, dan D, sedangkan sisi EFGH memiliki titik E, F, G, dan H. Maka titik pada bidang adalah titik-titik yang terletak pada bidang yang dimaksud. Sekarang kakak tanya, apakah titik A sebidang dengan bidang BCGF? Tidak ya, karena titik A tidak terletak pada bidang tersebut. Nah, jika kakak buat titik J di bidang EFGH,
maka titik J sebidang dengan bidang EFGH akan tetapi tidak sebidang dengan bidang ABCD. Coba perhatikan bangun ruang berikut. Terdapat beberapa sisi yang membatasi bangun ruang tersebut. Yang pertama, bagian bawah ada sisi ABCD, bagian atas ada sisi EFGH, bagian kanan ada sisi ADHE, bagian kiri ada sisi BCGF, bagian depan ada sisi ABFE, dan bagian belakang ada sisi DCGH. Nah, adik-adik, tentunya sudah paham dong tentang istilah-istilah penting yang sudah dijelaskan tadi, yaitu titik, garis, ruas garis, sisi atau bidang, kedudukan titik terhadap garis atau ruas garis, dan kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kalau adik-adik belum paham, ulangi lagi ya sampai paham. Semangat belajar, dadah!